Papua, tanah di ujung timur Nusantara, sebuah wilayah yang menyimpan jejak peradaban tua di Indonesia. Di balik hutan lebat dan pegunungan menjulang, Papua bukan sekedar bentang alam yang indah. Ia adalah saksi perjalanan manusia selama puluhan ribu tahun. Sebuah kisah panjang tentang leluhur, adat, penjajahan, perjuangan, dan masa depan. Inilah jejak sejarah Papua, dari zaman leluhur hingga Indonesia modern. Sejarah Papua dimulai jauh sebelum tulisan dikenal. Para ahli meyakini bahwa manusia telah menghuni Papua lebih dari 40.000 tahun lalu, menjadikannya salah satu wilayah peradaban tertua di dunia. Masyarakat Papua hidup selaras dengan alam. Hutan menjadi sumber kehidupan, sungai sebagai jalur perjalanan, dan gunung sebagai tempat sakral. Setiap suku memiliki sistem sosial, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Dari pesisir hingga pegunungan, Papua berkembang sebagai mozaik budaya yang kaya dan mandiri. Berabad-abad lamanya, Papua hidup dalam dunianya sendiri. Hingga akhirnya, dunia luar datang menyapa. Pada abad ke-16, pelaut Eropa mulai singgah di pesisir Papua. Mereka menyebut wilayah ini sebagai New Guinea, karena kesan awal terhadap penduduknya. Kontak awal ini membawa agama, perdagangan, dan pengaruh asing. Perubahan besar yang datang perlahan, namun tanpa pilihan bagi masyarakat lokal. Papua kemudian berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Wilayah ini menjadi bagian dari Hindia Belanda. Meski pembangunan masih terbatas di wilayah pesisir, Belanda membangun pos pemerintahan, sekolah misi, dan pusat administrasi. Namun sebagian besar masyarakat Papua tetap hidup terisolasi. Bagi rakyat Papua, masa ini adalah pertemuan dunia tradisional dan modern yang tidak selalu berjalan seimbang. Setelah Indonesia merdeka, Papua menjadi bagian dari perjuangan diplomasi nasional. Status wilayah ini menjadi perhatian dunia internasional. Pada tahun 1962, Perjanjian New York ditandatangani, dan Papua memasuki fase transisi di bawah PBB. Tahun 1969 dilaksanakan penentuan pendapat rakyat. Sejak saat itu, Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia. Nama saya Ramses Oke, tokoh adat Papua, tokoh Pepera. Saya Ketua Umum Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Papua. Terjadi masalah perebutan Irian Barat ini, tanah ini, yang sekarang kita sebut Papua ini. Belanda dengan Indonesia masing-masing bertahan. Ya, Indonesia tahan Irian Barat sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda bilang tidak, itu bagian dari kerajaan Belanda, pemerintahan kolonial dulu itu. Dia mau jadikan tanah ini seperti tanah-tanah ya Suriname dengan Antillen.
Dia mau jadikan Irian Barat ini wilayah jajahan dia lagi. Tapi Indonesia tidak mengalah sama dia, bertahan terus sampai masalah ini dibawa ke PBB. Met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde... Macam-macam sekali. Ada pemberontakan di Biak, ya baku tembak, ya dengan tentara Belanda, ya macam-macam ya. Pemberontakan terjadi sana sini. Ya, waktu Bung Karno memandangkan Trikora itu, Tri Komando Rakyat itu, di alun-alun Yogyakarta itu, tanggal 19 Desember 1961. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Itu terjadi, wah, ramai sekali di Tanah Papua. Pemuda sana sini berontak sama Belanda, ya, sampai baku tembak, ya. Oleh sebab itu, karena Belanda dengan Indonesia masing-masing bersih keras, Menteri Luar Negeri dari kerajaan Belanda itu, ya, dia yang adu Indonesia di masalah Irian Barat di PBB, sehingga terjadi pernyataan New York itu bagaimana penyelesaian masalah Irian Barat di persidangan PBB. Tanggal 15 Agustus 1962, mereka buat pernyataan yang disebut New York Agreement. On this eventful occasion, when the agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands in regard to the future of West New Guinea, or West Irian, is about to be signed, I would like first of all to congratulate the two governments on their willingness to settle this question by peaceful negotiation, and also on their spirit of give and take, which has made possible the conclusion of this agreement. Coba kasih saya 7 tahun Indonesia usul. Kau sudah bertahun-tahun, berabad-abad pimpin Irian Barat ini, orang di Papua ini, ya, ya. Biar saya 7 tahun saja. Habis itu baru kita lakukan itu. Itu sebabnya 1962 itu, tanggal 15 Agustus, perjanjian ditandatangani di New York, Belanda dengan Indonesia untuk 7 tahun dulu, baru pelaksanaan ya referendum yang kita sebut PPR, penentuan pendapat rakyat, tanya rakyat, ya. Congratulate you on the successful conclusion of this very auspicious ceremony. Thank you. Perjanjiannya di New York itu satu orang satu suara,
one man, one vote. Kok? Kenapa tidak jadi satu orang satu suara itu? Kesulitan di Medan ya, karena Irian Barat ini, sekarang Papua ini, sulit. Itu yang dibicarakan di PBB, sehingga berubah. Perjanjian itu, satu orang, satu suara itu berubah menjadi perwakilan. Jadi, perjanjian New York itu tentang penentuan pendapat rakyat. Itu yang disepakati. Sampai PPRA dilaksanakan tahun 1969. Perjanjian ditandatangani tanggal 15 Agustus 1962 di New York. Setelah 7 tahun baru pelaksanaan PPRA. PBB turun laksanakan itu, kumpul semua orang tua-tua adat ini hadir ya, yang diundang hadir 1026 orang. Waktu pelaksanaan satu sakit ya, satu anggota sakit, 1025 orang saja yang laksanakan ya. Jadi pelaksanaan PPRA itu bukan dilaksanakan di salah satu kabupaten atau provinsi di Irian Barat, tidak. Waktu itu tahun 1969 itu hanya 8 kabupaten saja di Irian Barat. Pelaksanaan PPRA di Kabupaten Merauke tanggal 14 Juli 1969. Yang hadir 75 anggota ke Kabupaten Jaya Wijaya, Wamena, Pegunungan. Di sana dilaksanakan tanggal 16 Juli 1969. Yang hadir 175 anggota Kabupaten Nabire, Paniai, tanggal 19 Juli 1969, pelaksanaan PPRA di sana. Yang hadir 175 orang anggota. Kembali ke Kabupaten Fafak, tanggal 23 Juli 1969. Yang hadir hanya 75 orang. Habis itu dia pindah ke Kabupaten Sorong. Dia laksanakan PPRA tanggal 26 Juli 1969. Yang hadir 109 orang saja. Kabupaten Manokwari. Ini kabupaten semua yang saya sebutin. Ya. Manokwari dilaksanakan PPRA tanggal 29 Juli 1969. Yang hadir 75 orang. Dari Manokwari dia pindah ke Biak. Dilaksanakan PPRA di Biak tanggal 31 Juli 1969. Yang hadir 31 orang saja. Kemudian dari Biak dia pindah ke Jayapura. Kabupatennya terakhir dari 8 kabupaten itu. Di Jayapura kami laksanakan tanggal 2 Agustus 1969. Itu terakhir. Yang hadir 110 orang dari tua-tua adat di Jayapura. Jadi saya sampaikan ini, saya bukan diceritakan, saya pelaku tokoh PPRA di tanah Papua ini ya. Jadi saya berani sampaikan kepada kamu generasi penerus bangsa ini, di Papua tidak boleh bicara dari kemerdekaan lagi, tidak boleh. Kita sudah merdeka dan berdaulat.
saya harapkan kamu harus bersatu mempertahankan NKRI bagaimanapun, ya, dimanapun kau ada, kau katakan saya bangsa Indonesia. Dimanapun kau pergi di seluruh dunia ini, kau nyatakan saya bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Sekali terjadi untuk selama-lamanya. Hari ini, Papua terus bergerak. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan terus diupayakan. Generasi muda Papua mulai tampil sebagai akademisi, atlet, seniman, dan pemimpin. Namun tantangan sosial dan ekonomi masih menjadi bagian dari perjalanan. Berada di persimpangan sejarah, menjaga jati diri leluhur sambil melangkah ke masa depan. Sejarah Papua bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah tentang hari ini, dan tentang esok, tentang sebuah tanah tua dengan jiwa yang kuat, tentang harapan akan Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Papua adalah bagian dari Indonesia, dan Indonesia adalah rumah bagi Papua.